Halo kawan Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini, Demi Masa akan membahas tentang misteri Nyi Roro Kidul yang ternyata dijelaskan di dalam Al-Quran. Bahkan pernah disinggung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benarkah demikian? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Inilah misteri Nyi Roro Kidul yang ternyata ada di dalam Al-Quran hingga ia pernah disinggung oleh Rasulullah. Mitos yang kerap terjadi salah satunya terkait misteri Nyi Roro Kidul yang biasa menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Ada pula yang menganggap hal tersebut benar adanya. Beberapa masyarakat pun ada yang penasaran untuk mencari tahu hal-hal klinik atau mistis. Sementara dalam Ahlus Sunnah dan mayoritas muslim sepakat bahwa jin memanglah ada. Berbeda dengan pemikiran liberal yang tidak mengakui adanya jin. Menurut mereka, jin bukan makhluk konkret namun kekuatan jiwa yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga, menanggalkan pakaiannya dari keduanya untuk memperlihatkan aurat tubuhnya. Sesungguhnya iblis dan para pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang di sana kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang tidak beriman." Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Siapa yang tidak pernah mendengar misteri Nyi Roro Kidul, pasti tidak menjadi asing lagi dengan nama ini. Nyi Roro Kidul dipercaya sebagai sosok penguasa pantai selatan Jawa dan ada beberapa orang yang pernah menyaksikan sosoknya. Berdasarkan kisah yang beredar, Nyi Roro Kidul adalah putri raja bernama Kadita yang mempunyai paras cantik dan juga jelita. Akan tetapi, karena dia seorang yang dengki, konon dirinya diguna-guna oleh dukun. Sehingga wajah cantiknya pun penuh penyakit kudis. Pada akhirnya, Kadita meninggalkan rumah untuk pergi ke Laut Selatan. Namun, keajaiban terjadi ketika dirinya menyentuh air laut, dirinya sembuh dan akhirnya menjadi sosok Nyi Roro Kidul. Sedangkan di dalam Islam, Nyi Roro Kidul adalah sosok wujud jin atau raja jin yang menguasai lautan. Dalam hadis diriwayatkan, Ibnu Sayyad pernah ditanya, "Apa yang kamu lihat?" "Saya melihat singgasana di atas lautan yang dikelilingi beberapa ular," kata Ibnu Sayyad. Rasulullah bersabda, "Dia telah melihat singgasana iblis." Hadis riwayat Ahmad. Dapat disimpulkan bahwa singgasana jin atau iblis di lautan memanglah ada dan salah satunya adalah singgasana Nyi Roro Kidul. Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah menerangkan bahwa iblis memiliki banyak tentara dan memiliki istana di lautan. Menurut perspektif Islam, jelas bahwa sosok jin yang menguasai lautan dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hijr ayat 26 sampai ayat 27. Yang artinya, "Dan sesungguhnya kami menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas." Kesimpulannya bahwa selain menciptakan manusia, Allah juga telah lebih dulu menciptakan jin. Allah juga memberikan hidup di dunia meski dengan dimensi yang berbeda dengan manusia. Sebagian orang percaya jika Nyi Roro Kidul menurut Al-Quran adalah sosok jin. Lagi pula, menurut ajaran Islam, jin memiliki kemampuan menjelma dalam wujud makhluk apapun. Kemampuannya itu dapat dilihat oleh mata manusia biasa. Maka tak heran jika banyak saksi mata yang mengaku pernah menyaksikan atau melihat Nyi Roro Kidul. Dalam sejumlah kepercayaan, sosok Nyi Roro Kidul berpakaian kebaya hijau dan berkereta kencana. Menurut Merli Calvin Rickles dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200 hingga 2008, nama asli Nyi Roro Kidul adalah Dewi Retno Suwondo. Hal tersebut berdasarkan tradisi Mataram yang disebut-sebut sebagai putri Raja Pajajaran. Wilayah kekuasaan Nyi Roro Kidul di sepanjang Laut Selatan Pulau Jawa dipercaya memiliki kekuatan gaib. Sementara itu, Ustadz Buya Yahya dalam ceramahnya menerangkan bahwa Nyi Roro Kidul adalah sebuah rekaan.
Menurutnya, Nyi Roro Kidul adalah jin yang menjelma dengan mengikuti cara pikir manusia. Kepercayaan atau mitos yang berkembang ini telah lama ada di kalangan masyarakat kita. Sosok Nyi Roro Kidul yang menjadi pemimpin dari kerajaan Goib itu pun sudah identik dengan mitologi masyarakat Indonesia. Namun, bagi orang yang berpikir, hal ini tentu akan memicu timbulnya sebuah pertanyaan. Sebuah pertanyaan terkait bagaimana sebetulnya asal-usul Nyi Roro Kidul ini hingga ia bisa menjadi penguasa dan ratu di jagat goib di selatan Jawa. Apa yang membuat ia begitu tersohor dan masih tetap dikenal hingga saat ini? Demikianlah kisah tentang misteri Nyi Roro Kidul yang ternyata dijelaskan di dalam Al-Quran, bahkan pernah disinggung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana menurut Kamra Demi Masa? Jika Kamra Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.